Zainal milih untuk mengedukasi. Jadi karena tadi alasannya kalau melanggar aturan kan juga bahaya buat kita ya Mas ya. Jadi sebagai konsultan itu juga ada kode etiknya, rambu-rambunya kan sudah jelas bagaimana nanti aturan mainnya, aturan kerjanya seperti apa. Mengedukasinya habis dari SPBU, habis dari KP2KP. Nyapi, ternyata sampai sana nyapu-nyapu ngepel, ya nyuci kamar mandi ya gitu. Oh, sebagai Sampai baju ini terus kepus pokoknya Mas. sebagai tenaga kebersihan di KP2KP. Mas banyak wajib pajak yang mau daftar SPWP, mau lapor SPT. Nah, banyak yang tanya, akhirnya juga saya harus belajar juga gitu, meskipun saya seorang cleaning service gitu kan. Jadi awal itu saya ngisi SPT 1770, usaha dagang kalau tidak salah Mas. Usaha dagang, ya itu pun saya tanya-tanya ke pegawainya. Nah, dari situ sudah. Dari situ ternyata kok ada sebuah profesi yang namanya konsultan pajak ini gitu Mas. Seperti itu. Setelah saya cari tahu di internet, ternyata mau ikut tes konsultan pajak ini minimal harus lulusan D3 enggak salah ya, atau Dulu D3 dulu. ikut lagi tahun 2000 Ikut Desember enggak salah, apa Juli gitu loh, Januari apa 2017. Kedua, pokoknya saya ikut 3 kali. Yang A. Yang A. Habis itu. Terakhir saya sebetulnya mau ikut lagi itu saya ragu sudah Mas, karena saya 2 kali nggak lulus. Dan apa ya, biaya kan nggak punya biaya gitu. Emang uang segitu saya ikut lagi apa enggak Bu? Saya izin istri saya waktu itu. Nah, saya ikut lagi apa enggak Bu? Ini sudah kayaknya kan saya nggak pernah ikut 1 kali gitu, sehingga Desember 2018 itu kesempatan sudah yang terakhir gitu. Dan akhirnya saya sama istri saya sih coba ikut tes ya, semoga lulus gitu kan. Akhirnya saya ikut lagi tes Desember 2018 itu. Yang buka pengumuman pun bukan saya Mas, yang buka pengumuman itu kayak Mas, saya takut nggak lulus. Istri saya langsung membuka, tolong lihatkan gitu kan. Jadi yang lihat pengumumannya itu istri saya, lulus namanya, oh iya kan gitu. Alhamdulillah. Keinginan untuk jadi konsultan itu ternyata terkabul gitu loh di bulan Desember 2018 itu. Oke. Nah ya, itu termasuk ini ya. Nah, ujiannya kan juga ada yang bilang sulit, ada yang bilang mudah, ya memang textbook ya. Ada beberapa prakteknya. Kadang yang udah berpengalaman di bidang perpajakan pun mau tes, kadang juga nggak langsung lolos. Iya kan, ada yang pandai di praktek, tapi di ujiannya juga nggak langsung lolos. Sentra itu kan ada musola gitu kan, kanan jalan. Saya tidur di hotel, tidur di musola itu, di masjid itu saya. Masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Sebelum sentra kan ada kanan jalan itu masjid itu, yang mau masuk ke tempat tes itu. No, waktu tesnya di Surabaya ya berarti ya? Iya, kan saya ikut di Petra Surabaya, Universitas Petra Surabaya. Oke. Itu lulus langsung dapat ngurus izin praktek ya? Ya, kalau pertama rencananya nggak saya urus rencananya itu Mas, izin praktek saya, karena saya kan waktu itu masih fokus di dosen, saya kan lulus kuliah S2, saya ngajar di salah satu perguruan tinggi di Lumajang, yaitu tepatnya di sekolah STIE Widyagama Lumajang. Kebetulan karena tesis saya perpajakan, skripsi saya perpajakan, sehingga saya dikasih ngampu mata kuliah perpajakan gitu loh Mas. Wah, ini pas ini gitu. Wah, itu. Pas gitu waktu itu. Nah, saya nggak begitu fokus ke konsultan ini gitu. Sehingga pada saat itu sama yang sekarang ketua IKPI Cabang Malang, Pak Agus Sambodo, itu kan sebelum saya jadi konsultan saya sudah kenal sama beliau gitu loh Mas. Jadi dia yang menyupport saya, ikut Mas, coba ikut gitu. Saya sudah 3 kali Pak, takut tidak lulus, coba ikut lagi aja, pasti lulus nanti. Ya itu akhirnya ikut lagi itu karena soal anjuran dari Pak Agus itu. Terus ngurus izin praktek pun juga dipaksa sama Pak Agus gitu. Suruh ngurus. Diurus sekarang aja Mas, takutnya nanti kalau diurus kapan-kapan takutnya malah sulit nanti.
di aturan yang akan terbit tapi nggak terbit aturannya mas ya. Iya. Aturan konsultan pajak itu masih rencana. Undang-undang ini ya, undang konsultan pajak ya. Kantor itu kan harus magang dulu kalau di aturan itu loh ya. Kalau saya lihat loh mas ya. Iya. Harus magang minimal 2 tahun kalau nggak salah di kantor KKP yang jadi ngantor di kantor KKP juga minimal 2 tahun baru dia bisa buka kantor gitu loh. Makanya sangat bagus dulu sekarang aja mas, mumpung sekarang masih gampang gitu loh, jangan nunggu kapan-kapan gitu. Aduh klien saya nggak begitu banyak ya pak, gimana nanti pak gitu kan. Kalau nggak apa-apa wis urus aja sekarang gitu. Akhirnya tak urus ya, dibantu oleh Bu SK, Mbak SK itu sampai akhirnya Juli keluar itu izin prakteknya 2019. Juli 2019. Punya izin praktek masuk kantor pajak agak. Oh. Karena memang kalau bukan konsultan resmi memang kalau di Lumajang itu agak dipandang sebelah mata gitu mas. Ada konsultan resmi yang masuk beda udah mas, beda. Kadang malah mereka menyarankan wajib pajak yang kesulitan dalam mengisi SPT itu malah disarankan ke konsultan yang resmi gitu. Yang ada izin prakteknya. Iya itu. Jadi klien saya terbantu, klien dapat klien baru juga terbantu oleh AR kadang gitu seperti itu. Oke. Kalau kayak gitu, kliennya banyakan orang pribadi atau badan, Mas? Sampean? Sebetulnya kalau kita nyebut yang berdua itu tidak boleh ya. Kalau per klien itu charge-nya atau fee-nya berapa, Mas? Saya itu ada yang, well kalau saya ini mungkin mas ya paling murah sendiri kayaknya dibanding anggota FP yang naik. Saya punya klien dulu sih, waktu kuliah 1 itu kan saya sudah kadang membantu ngerjain SPT gitu. Kan saya dikasih 50.000 saya ambil gitu. Dulu, kalau sekarang sampean dikasih 50.000. Ya. Saya ambil, cuma uangnya tak kasihkan karyawan saya. Wah. Langsung karyawannya aja wes yang ini ya, ngerjain ya. Ambil sendiri ya, mengerjakan, tak suruh ngerjakan karyawan saya, fee-nya biar diambil dia sendiri. Mas, lanjut ke ini ya, sesi selanjutnya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kemarin sempat saya sampaikan ke Mas juga, yang ada di IG saya juga, tentang ini ya, mengirim santet, mengirim jasa santet. menggunakan jasa dukun. Wah, kemarin saya kan ditanya kan di IG kan, Pak Syaki kalau mengirim santet lewat jasa dukun ada bukti potongnya enggak? Nah, ternyata itu di KLU-nya ada ya, jasa lainnya, jasa pulsa Profesi lainnya kan ya? ya 96999. Terus nanti untuk pengenaan pajak dari fee-nya itu dari DPP-nya atau dari penghasilannya dikalikan 50% ketemu DPP ya. Dikalikan normal 50% itu. Kemudian dikali tarifnya PPh 17 ya. Iya, dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Ini nyeleneh sekali, Mas. Sampean nggak pernah ditanyain hal-hal kayak gitu, Mas? Sama teman-teman atau mahasiswanya sampean? Enggak kan, gini mas, kan di arti dari penghasilan sendiri itu kan adalah yang bisa menambah Nilai ekonomis. seseorang itu definisi dari sebuah penghasilan. Jadi menurut saya pajak ini sudah tidak mengenal itu sumbernya dari halal atau haram ya. Jadi intinya semua penghasilan yang bisa menambah nilai ekonomi seseorang itu wajib dikenakan pajak gitu. Dan di situ di Undang-Undang PPh-nya kan dijelaskan bahwa pengertian penghasilan adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun ya kan? Iya itu luas akhirnya kan. Akhirnya luas. Entah itu yang disampaikan tadi, entah itu halal haram, dengan nama dan dalam bentuk apapun masuk penghasilan dari santet. Sempat sih mahasiswa saya dulu itu pernah gini, Pak kalau dapat togel gimana? Togel gimana? Apa penghasilannya terus didapatkan?
Iya, Kalau mobilnya cuma dapat 60.000 ngapain di lapangan? Tapi kalau nilainya sampai 100 miliar. juta, kan sama saya. Itu emang seneng mas sebenarnya kalau pas ketemu sama ngobrol sama anak-anak yang seperti itu nggak jenuh, makanya sebetulnya dosen itu masih kepingin saya di dosen. Ya, tetap mengajar Mas ya. Jadi sarana ini kita bisa manfaatkan untuk sharing, untuk mengedukasi lah teman-teman muda bahwasanya memang entah itu nanti latar belakangnya bagaimana, selain nanti di kedepannya ada usaha yang gigih ya Mas ya, kesempatan itu selalu ada. Iya, apalagi dengan latar belakang sekolah dari SLTA, dari SMP SLTA yang mungkin sekolahnya itu benar-benar sekolah gitu loh. Kalau saya kan tidak benar-benar sekolah gitu loh. Apalagi yang dengan latar belakang seperti itu wajib, pokoknya wajib karena pasti lebih pintar dia dibanding saya gitu. Iya. Kita kan ngobrol gini kan bukan karena kita ini ya merasa pintar atau ada yang ingin disampaikan. Yang muda yang berkarya ya Mas ya. Tapi kadang memang kalau kita masih baca buku ini ya masih banyak sebetulnya kekurangan yang perlu kita pelajari. Apalagi kita ngobrol sama teman-teman yang mungkin pengetahuannya Luas. lebih luas daripada kita. Ya seperti nggak ada apa-apanya gitu. Makanya kan Di atas langit masih. masih ada langit. Ada orang pintar, ada yang lebih pintar gitu. Ya, betul sih. Oke Mas Aan, terima kasih atas waktunya, kesempatan sharingnya. Semoga menginspirasi bagi teman-teman yang lain bahwasanya keberhasilan itu dapat diraih Mas ya. Nggak memandang latar belakangnya, langsung dari usahanya. Wajib kerja keras pokoknya, semangat. Semangat kerja keras untuk mencapai cita-cita. Tak tunggu mampir di kantor saya ya. Siap. Kantornya di mana? Alamatnya? Alamat kantornya sih tepatnya di kota sih mas. Jalan? Jalan Imam Sujai nomor 22 Lumajang. Dekat dari situ juga. Langsung tanya orang alun-alun. Mas Aan yang punya kantor konsultan pajak, oh langsung diantar. Oke Mas, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.